Terus gimana tuh Pak? Ya Iwan naik ke atas panggung megang gitar. Bapak pun udah naik ke panggung nemenin. Ji. Nemenin di atas panggung. Ngapain gue? Pegang lu mas. Gue bukan pemain. Aduh. Hai semuanya, assalamualaikum, welcome back to Keluarga pada Magauk Channel. Di sini masih bareng Dosi dan di vlog bareng Papa kali ini Dosi sendiri karena Papa sudah berpulang ke rahmatullah. Papa sudah kembali kepada yang memiliki. Papa sudah tenang. Papa sudah tidak sakit lagi dan insya Allah Papa sudah bahagia di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Di video kali ini saya nggak ingin bermaksud apa-apa. Saya hanya ingin menceritakan perjuangan Papa saat-saat terakhir beliau menghadapi masa-masa kritisnya. Dan terus terang masih banyak banget yang sampai saat ini bertanya kronologisnya gimana, Papa meninggalnya di mana, Papa berpulangnya jam berapa gitu kan. Mungkin dari saya membuat video ini pertanyaan teman-teman ataupun pertanyaan semua yang masuk di DM ataupun WA saya secara pribadi akan bisa terjawab. Sebelumnya saya sempat mengabarkan kepada semuanya bahwa Papa dan Mama terpapar virus COVID-19. Terbukti dari hasil swab antigen yang saat itu menyatakan bahwa Papa positif terpapar. Walaupun pada saat itu kami membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Saat itu keluhan Papa hanya tidak bisa pipis. Tapi sepulangnya dari rumah sakit, beliau kelihatan lebih sehat, bisa berkomunikasi lagi, bisa bercanda lagi, bisa ketawa lagi, bisa bareng-bareng seru-seruan lagi sama kita. Walaupun saat itu masih kondisinya memang dipasangkan kateter oleh dokter, dan dokter bilang saat nanti sudah sembuh, saat COVID-nya sudah sembuh, nanti tolong dirujuk ke spesialis urologi. Akhirnya berbekal dari hasil swab yang ada, karena saya berpikir kita adalah kewajiban kita sebagai warga untuk melaporkan kondisi keluarga kami yang saat itu menjalankan isolasi mandiri. Akhirnya kami laporkan ke pengurus wilayah dan hingga ke pihak puskesmas setempat, dengan harapan saat kami laporkan kepada pihak yang berwenang akan mendapatkan minimal pantauan dari dokter ataupun tenaga kesehatan. Karena jujur kami rawat di rumah dengan sepenuh dan sekuat tenaga kami, tetap saja kami nggak punya basic untuk tahu obat-obat apa yang harus kami gunakan, obat-obat apa yang tidak harusnya kami gunakan, vitamin-vitaminnya apa. Kami sama sekali nggak tahu. Jadi berdasarkan hal itu, jadi akhirnya kami laporkan kepada pihak terkait, yaitu pengurus wilayah dan juga puskesmas setempat. Namun sampai keesokan harinya, sampai Kamis, Jumat, Sabtu kami tunggu juga tidak ada yang memantau kondisi Papa. Tidak ada pihak dokter ataupun tenaga medis yang bersedia untuk datang ke rumah kami mengecek kondisi orang tua kami. Tapi kami tetap mencoba untuk berpikir yang positif. Mungkin saja dokter dan tenaga kesehatan masih berjuang di rumah sakit untuk menangani pasien-pasien lainnya. Tapi yang menjadi pikiran saya saat itu, ya Allah, kok kenapa nggak ada sama sekali dari pihak kesehatan yang memantau kondisi keadaan orang tua kami gitu. Dan pada saat itu kami keluarga semua kondisinya sehat, hanya Mama Papa yang terlihat mulai drop. Sampai pada akhirnya kami dibantu oleh Dokter Dian dari Klinik Mitra Diani, itu pun hanya via WA karena beliau pun sedang penuh pasien dan separuh perawatnya sedang melakukan isolasi mandiri karena terpapar virus COVID-19 juga gitu. Jadi berbekal dari chattingan kami, chat WA kami kepada Dokter Dian, itu yang membuat kami saat itu merasa sedikit lebih tenang gitu.
Sampai hari Jumat, Sabtu kami masih melakukan rutinitas seperti biasa, merawat papa dan mama seperti biasa. Yang terlihat lebih drop malah mama, terlihat kondisinya lebih drop. Papa masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa walaupun kondisinya saat itu memang sudah tidak bisa bangun, hanya rebahan di kasur. Segala sesuatunya dilakukan di kasur, di tempat tidur, mulai dari makan, minum, buang air. Beliau minta dipakaikan pampers. Kami lakukan rutinitas seperti biasa, ngobrol, berdoa. Papa juga walaupun kondisinya seperti saat itu tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Sholat tetap sholat, ngaji, berdoa, sampai kami menghibur papa untuk nyanyi-nyanyi bareng biar papa lebih semangat. Aku pergi meninggalkan coreng hitam di muka papa yang membuat malu keluargaku. Ku ingin kembali, mungkinkah mereka mau terima rinduku. Dan yang membuat papa dan kami semuanya merasa tambah semangat yaitu banyaknya bantuan, support dan doa yang datang dari warga, dari tetangga, dari teman-teman, sahabat, keluarga dan semuanya yang sayang sama keluarga kami, yang mulai dari kiriman makanan, bahan-bahan makanan, obat-obatan, oksigen, sampai keperluan kami, dan juga ada bantuan disinfektan dari Damkar sektor Ciracas sampai ke rumah. Tiba-tiba kita buka pintu, di depan sudah ada yang kasih bahan makanan. Ya Allah, alhamdulillah, bersyukur banget ya Allah. Kami nggak ada berpikir apa-apa tentang kondisi papa karena kami lihat papa masih seperti biasa, saturasi oksigennya juga masih bagus. Dan pada hari Minggu tiba-tiba jam 3:30 kondisinya mulai menurun dengan drastis, tiba-tiba gitu. Yang tadinya kita pakaikan oksigen saturasinya 95, ini tiba-tiba jadi 90 gitu. Tapi papa masih respon. Sempat saya tanyakan, papa mau dibawa ke rumah sakit? Beliau jawab, terserah. Walaupun sebelumnya sempat kami tanyakan, beliau tidak mau ke rumah sakit dengan alasan nggak mau ke rumah sakit, takutnya nanti nggak pulang lagi kalau udah dibawa ke rumah sakit. Akhirnya kami tetap nyari info, walaupun info yang kami dapat saat itu rumah sakit memang penuh. Dan makin malam ternyata kondisi papa berangsur memburuk, makin drop hingga selepas Isya, di mana papa udah mulai nggak respon lagi sama pertanyaan-pertanyaan kami. Terus nggak mau lagi membuka mata dan oximeter mulai turun. Namun kita kasih minuman dan makanan dalam bentuk cair, alhamdulillah masih dimakan sama papa gitu. Tapi yang kita heran kok tiba-tiba langsung drop seperti itu dan terus melemah gitu. Dan pada akhirnya kami memutuskan untuk mengumpulkan semua anak-anak papa, mengumpulkan keluarga besar untuk berada di rumah. Dan saat itu kami membagi tugas, di mana saya dan Grip berangkat untuk mencarikan rumah sakit buat papa, yang lainnya mengurusi papa, melihat memantau kondisi mama papa, dan juga menemani papa, mengajikan beliau, dan terus dibisikkan dengan kalimat-kalimat yang baik. Dan akhirnya saya pun sama Grip berangkat untuk mencari rumah sakit dan berharap papa akan diterima di salah satu rumah sakit. Hari ini saya sama Grip lagi coba koordinasi ke beberapa rumah sakit, tapi ternyata kami tidak menyalahkan rumah sakit. Memang kondisinya di rumah sakit banyak pasien yang harus ditangani, dan kondisi papa sekarang hari ini terbilang kritis karena tidak respon. Tapi seperjalanan kami membawa perjalanan saya dan Grip, di perjalanan tiba-tiba ditelepon bahwa papa sudah dijemput ambulan dan dibawa ke rumah sakit Pasar Rebo. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik. Bismillah, papa bisa sehat lagi, papa bisa sembuh lagi dan kumpul dengan kita-kita semuanya. Sekali lagi kami mohon doanya untuk semuanya. Di saat yang bersamaan, ketika saya dan Grip sedang
berada di luar untuk mencari rumah sakit, sedang keliling-keliling mencari rumah sakit, adik ipar membawakan ambulans untuk papa dan dengan niat untuk langsung membawa papa ke rumah sakit. Dan akhirnya kami mendapatkan informasi bahwa papa sudah dibawa ke rumah sakit Pasar Rebo. Saya dan Grip pun langsung menuju ke rumah sakit Pasar Rebo. Kapankah roda akan berputar? Kapankah lara akan berganti? Dan saat itu ambulan papa pun sudah sampai ke rumah sakit Pasar Rebo. Dan keputusannya adalah pihak dari RSUD Pasar Rebo saat itu tidak menolak kondisi papa yang dalam kondisi drop. Hanya saja IGD dan juga ruang perawatan untuk papa itu sudah penuh, dan saya ngelihat kita ngelihat sendiri gimana tenda-tenda darurat berdiri gitu. Pasien kekurangan oksigen, kekurangan bed segala macam kita ngelihat sendiri, dan dokter pun memberitahuan kami dengan baik gitu bahwa kalaupun papa diterima di sini, kondisinya akan ditempatkan di tenda darurat dan tidak ada bed dan juga tidak ada oksigen gitu. Dan mewajibkan pihak keluarga untuk tanda tangan akan segala resiko terburuk yang akan terjadi ke depannya. Dan akhirnya kami berpikir ya udah, mungkin ada kesempatan di rumah sakit lain. Kami pun langsung bergegas untuk mencarikan rumah sakit yang lain untuk papa. Di dalam ambulan waktu itu ada petugas ambulan 2 dengan berpakaian APD lengkap, dan saya dan suami dan Grip dan suaminya Temila berada di mobil satunya lagi yang bertugas untuk membuka jalan agar ambulan tahu kita mau kemana gitu. Dan di dalam ambulan pun saya tidak putus untuk terus menuntun papa, mengajikan beliau, kita bersama-sama untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, untuk membisikkan kalimat-kalimat baik agar papa tetap kuat dan juga tetap bertahan. Saat itu semua yang bisa saya baca, yang bisa kita baca, berharap papa akan mengikuti apa yang kami ucapkan. Tapi saya melihat kondisi saat itu papa semakin drop dan sama sekali tidak ada respon. Saya sekali memanggil papa bangun, papa, tapi tidak ada sama sekali jawaban yang keluar dari ataupun pergerakan-pergerakan yang membuat kami sedikit tenang gitu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan pada saat kondisi kami mencarikan rumah sakit untuk papa karena Grip yang membuka jalan, dan tiba-tiba saya melihat mobilnya Grip sudah berada di tengah-tengah jalan dan sepertinya mengalami satu musibah di mana Grip terlibat kecelakaan dengan pengendara sepeda motor gitu. Namun kami alhamdulillah memiliki keluarga dan juga sahabat-sahabat yang baik
di mana mereka menyusul kami untuk membawakan tabung oksigen untuk papa dan sekaligus menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan kami rasa saat itu, ya Allah, mungkin ini ujian yang harus kami jalani. Malam itu ada beberapa rumah sakit, kurang lebih saya 2 jam membawa papa keliling-keliling mencarikan rumah sakit, sampai akhirnya pihak dari rumah pun menelpon bahwa kalau memangnya tidak dapat, ya udah kita pulang aja, bawa papa pulang. Di mobil saya bilang sama papa, sayang, kita pulang ya. Maafin teteh belum bisa kasih yang terbaik. Maafin kita belum dapat rumah sakit. Tapi saya berharap papa kuat ya sayang. Kita pulang ya sekarang ya. Kita pulang. Saat itu saya cuma ngeliat papa menarik napas. Mungkin dalam hatinya beliau setuju. Akhirnya kita pulang, kita kembali membawa papa untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, kami melakukan perawatan seperti biasanya. Tapi papa sudah tidak bisa mengkonsumsi obat. Dan kami tetap memberikan minum dan makanan untuk papa. Dan alhamdulillah adik kami yang bungsu, kakak Sita, memberikan papa makan, menyuapi papa. Dan beliau masih menerima makanan. Hingga akhirnya pada malam itu kondisi papa terus semakin memburuk dan tidak ada respon sama sekali. Papa hanya terlihat seperti orang yang tidur dengan tenang, tidur pulas. Saturasi oksigen pun semakin menurun, tahap turun. Sampai kami gak tidur. Kondisi malam itu pun menurut kami sangat benar-benar membuat kami merasa khawatir, sangat menyeramkan menurut saya, di mana saya harus melihat kondisi papa dengan kondisi seperti itu gitu, sudah tidak respon gitu kan. Benar-benar situasi yang menegangkan pada malam itu, yang membuat kita tidak bisa tidur. Tapi anak-anak papa secara bergantian terus membisikkan kalimat-kalimat baik, mengajak papa berkomunikasi, mengajak beliau sholat. Dan mama pun saat itu kondisinya sedang parah-parahnya, di mana beliau pun panas badannya. Saya bilang, mama yuk temenin papa, kita pegang tangannya. Mudah-mudahan beliau dengar gitu kan, mudah-mudahan beliau tetap kuat. Habis sholat subuh, saya dan Grip berusaha kembali untuk mencarikan rumah sakit untuk papa. Saya menyisir dari rumah sakit terdekat ini hingga ke daerah alternatif Cibubur, Jonggol, Mekarsari, terus kemana-mana kami cari sampai jam 7:30 pagi. 7:30 pagi pun saya tidak dapatkan hasilnya nihil. Dan akhirnya saat kembali ke rumah, saya hanya bisa mampir ke klinik-klinik, memohon kepada klinik untuk memantau kondisi keadaan papa. Untuk pihak klinik datang ke rumah, dokter datang ke rumah ngelihat kondisi papa, tapi dari pihak mereka pun tidak ada sama sekali yang pas mau belok ke rumah, saya bilang kita langsung ke puskesmas Kelurahan Kelapa II Wetan. Saya pun lari ke puskesmas, memohon tenaga kesehatan untuk memantau papa, dan alhamdulillah ada yang bersedia. Dan akhirnya beliau mau meriksa kondisi papa di rumah. Saat itu pun beliau sudah bilang bahwa papa sudah dalam keadaan parah. Dan pada saat jam 9 pagi ada warga kami, ada warga dari RT sebelah, ada Mbak Feby. Beliau kebetulan seorang perawat yang datang ke rumah dengan pakaian lengkap dan juga peralatan lengkap dan memeriksa keadaan papa. Saat itu saya hanya bilang sama Mbak Feby, apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus keluarga lakukan gitu. Dan saya pun bertanya gitu. Mungkin kan kita orang awam yang tidak tahu basic pendidikan tentang masalah kesehatan ataupun medis, dan bagaimana pendapatnya gitu kan. Saat itu beliau hanya bilang, Mbak Feby hanya bilang,
kalau bisa papa di rumah aja. Kalaupun nanti dibawa ke rumah sakit, papa sudah dalam kondisi koma. Nanti harus dipasangkan ventilator dan alat-alat lainnya gitu, harus diinkubasi, diperiksa toraks segala macam. Sedangkan ini saturasi sudah 45. Kalau bisa, papa sekarang dikelilingi aja oleh anak-anaknya semuanya. Kumpul aja sama anak-anak semuanya di sini. Dan alhamdulillah, kami gak pernah lepas dari sisi papa. Secara bergantian kami menemani. Mulai dari membisikkan kalimat-kalimat baik dan secara bergantian membacakan papa ayat-ayat suci Al-Quran, bacakan surat Yasin. Dan pada saat Mila sedang membacakan surat Al-Imran, dari situ papa mulai kondisinya makin drop, dimana nafasnya sudah tidak terlihat lagi di perut, pindah mulai ke dada. Dan pada saat itu saya lihat papa membuka mulutnya seperti ingin mengikuti kalimat-kalimat yang kami bisikan di telinganya dan yang kami gaungkan di kamarnya saat itu. Bersama-sama Grip mengajak kita semua untuk bergandengan tangan menuntun papa agar papa bisa mengikuti, agar papa dengar. Dan kami pun bersaksi di situ bahwa ayah kami adalah ayah yang baik. Ayah kami adalah orang tua yang baik ya Allah, yang bertanggung jawab kepada anak, istri dan keluarganya. Doain anak-anak ya Pak ya, biar makin soleh-soleha di sini ya Pak. Bisa bahagiain mama, bisa bahagiain papa di sana nanti ya Pak ya. Doain ya Pak, anak cucu mantu semua ya Pak ya sayang. Sayangku yang kuat, orang tua paling baik. Ya Allah, aku bersaksi bahwa ayahku orang baik. Ayahku orang baik ya Allah, aku bersaksi ya Allah. Orang tuaku, ayahku orang baik ya Allah, terutama ayahku yang sedang di jalan menghadapmu ya Allah, diberikan kemudahan ya Allah. Dia orang baik ya Allah, sayang sama anak istri, paling sayang. Berbuat apapun buat anak istri. Mau pegang tangan ya Mas. Saat itu juga gak lama kemudian adik kami datang, yang nomor 5. Dan setelah itu tidak lama kemudian papa menarik nafas untuk yang terakhir kalinya dengan tenang. Allah sangat baik. Allah menjemput papa dengan cara yang indah, cara yang baik. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tepat hari Senin tanggal 12 Juli tahun 2021 pukul 11.20 waktu Indonesia bagian Barat, papa berpulang ke rahmatullah. Papa berpulang ke sang pemilik. Papa berpulang ke pangkuan Allah dengan cara yang baik. Mungkin beredar informasi bahwa papa berpulang dengan hasil swab antigen 6 hari yang lalu, yaitu yang menyatakan papa positif terpapar virus COVID-19, dibantu oleh para pengurus wilayah, rekan-rekan relawan, warga, tetangga, sahabat, dan keluarga. Maka prosesi pemakaman papa dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Tapi maha baiknya Allah, maha baiknya Allah. Saat itu orang yang datang, orang-orang baik yang datang ke rumah itu sangat banyak. Orang-orang baik yang datang untuk mendoakan di samping jasad papa itu sangat banyak. Yang menyolatkan beliau sangat banyak. Dan sampai papa siap untuk diberangkatkan dan papa pergi meninggalkan rumah, banyak sekali warga, banyak sekali orang-orang baik yang menyambut papa di jalan untuk mengucapkan salam perpisahan yang terakhir. Gitu, Masya Allah, sangat banyak. Mungkin papa pernah punya kebaikan kepada orang-orang tersebut. Dan banyak orang yang merasa kehilangan saat itu. Seakan percaya nggak percaya bahwa saat itu kami berada di dalam ambulans bersama papa. Dan di saat di dalam ambulans pun kami berpikir ini seperti rutinitas yang seperti sebelumnya kami suka lakukan. Waktu dimana kami masih aktif dalam bermusik, kami suka berangkat berlima. Saya, Grip, Riva, Mila, dan papa. Di dalam mobil kami
suka ngobrol, suka ngebahas sesuatu, bercanda, sampai kami suka nyanyi-nyanyi bareng di dalam mobil sebelum berangkat kerja sampai ke tempat kerja, dan hal itu selalu kami lakukan. Dan akhirnya kami pun melakukan yang sama saat mengantarkan jenazah papa ke tempat peristirahatan terakhirnya. Sebelum beliau berpulang, papa selalu minta dinyanyikan lagu country Detroit City, I Wanna Go Home, dan juga lagu milik Celine Dion, To Love You More. Papa selalu minta dinyanyikan lagu itu. Lagi, Love You More. Jali, makasih ya. Iya, sama-sama. Tapi Papa ya Bang. Tapi Papa ya Bang. Mungkin akan ada pihak yang menyalahkan kami, tapi ini pun kami lakukan, kebiasaan kami yang biasa kami lakukan bersama papa untuk yang terakhir kalinya. Karena besok-besok kami sudah tidak bisa lagi melakukan hal ini lagi, karena papa sudah tidak ada di samping kami.
Ya Allah ya Tuhanku, terimalah amal ibadah orang tuaku, terimalah amal ibadah papaku. Lapangkanlah kuburnya, terangkanlah kuburnya, tempatkanlah papa di tempat yang terbaik di sisimu. Ya Allah, kami bersaksi, papa kami adalah papa yang baik, yang bertanggung jawab untuk anak, istri dan keluarganya. Ya Allah, kami ikhlas, kami kuat, bimbinglah kami untuk terus kuat. Terima kasih ya Allah atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih ya Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Robik firli wali walidaya warhamhuma kama robbayani shogiro. Sendiri di malamku, Dan kami mengaturkan rasa terima kasih yang tak terhingga atas bantuan, support, doa, semangat yang terus mengalir untuk papa, untuk mama, dan juga untuk keluarga kami. Dari mulai papa sakit hingga berpulang, dan hingga saat ini. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk orang-orang baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalas segala kebaikan dari semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam segmen vlog bareng papa terdapat kesalahan, kekilafan, atau ada yang tersinggung. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya pun mengucapkan terima kasih atas perhatiannya untuk semua yang sudah menyimak, yang menonton, yang like, subscribe, yang komen di segmen vlog bareng papa. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas doa dan semangatnya yang selalu mengalir untuk papa, untuk kesehatan papa. Terima kasih banyak. Dan sekali lagi saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dengan sangat terpaksa, vlog bareng papa sudah tidak akan ada lagi. Mungkin akan saya ganti bersama vlog bareng keluarga pada Magauk. Saya rasa cukup sekian untuk vlog kali ini. Dan jangan bosan-bosan untuk tetap memberikan semangat dan kekuatan untuk keluarga kami. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di vlog yang selanjutnya, atau di video-video yang selanjutnya, yang tentunya akan bisa menghibur teman-teman semuanya. Terima kasih atas segala komen, like, subscribe, share, dan segala sesuatu yang mensupport channel kami ke depannya. Mudah-mudahan channel kami bisa terus menghibur teman-teman semuanya. Salam untuk keluarga teman-teman di rumah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Dan semoga teman-teman semuanya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.